Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Apakah kalian suka menolong orang lain? Lalu ketika menolong, apakah kalian ikhlas melakukannya? Jika misalkan orang yang menolong memberikan uang dan kita menerimanya, apakah itu perbuatan yang tidak ikhlas? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku ikhlas beramal. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dan mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ikhlas beramal. Ada kata ikhlas, ada kata beramal. Ikhlas maknanya adalah bersih dari kotoran yang terdapat dalam hati. Karena ikhlas ini adalah perbuatan hati. Jadi maksudnya ikhlas ini adalah bersih dari segala niat yang sifatnya duniawi, tetapi mengembalikan semua niatnya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan ikhlas menurut ajaran Islam itu akan mendapat pahala. Itu berarti bisa dikatakan bahwa ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan berniat hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencontoh ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ikhlas ini sangat banyak contohnya. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih tanpa mengharap balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain, misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad ini membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap amal perbuatan jika diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka itu disebut ikhlas beramal. Bagaimana dengan ikhlas bekerja dan memperoleh imbalan berupa gaji? Apakah itu masih bisa disebut ikhlas? Nah, yang perlu dipahami adalah tidak selamanya orang yang bekerja atau beramal yang mendapat imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Contoh ketika seseorang diminta membantu pekerjaan yang imbalannya 50.000 saja, jika diniatkan membantu karena Allah, maka dia akan menerima berapapun imbalan yang disepakati. Yang penting adalah niatnya, membantu karena Allah. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah anak-anak, ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Jika seseorang sudah beriman dengan mantap, maka sikap ikhlas ini akan dimunculkan dalam perbuatan sehari-hari. Kemudian seseorang dianggap beragama atau beribadah dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Hal itu dikarenakan jika amal ibadahnya dilaksanakan tanpa keikhlasan, maka amal ibadahnya akan sia-sia. Ia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah anak-anak, mengenai perintah ikhlas beramal dalam ayat tersebut menyatakan bahwa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas itu berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya bukanlah termasuk beramal ibadah yang ikhlas, tapi disebut riya, yang artinya ingin dilihat oleh orang lain. Dan riya adalah lawan dari kata ikhlas. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, semua ketaatan dan amal ibadah kita harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, tapi bukanlah pujian yang menjadi harapannya. Kemudian selanjutnya, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah ikhlas, maka tidak peduli apa yang orang lain katakan. Dia tetap menjalankan perintah Allah dengan tekun dan rajin. Selanjutnya, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jika melakukan seperti itu, berarti ia sudah menunjukkan perbuatan dari lawannya ikhlas, yaitu riya. Kemudian, ia tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya, karena motivasi dalam melaksanakan tugasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin ia berkeluh kesah. Dan ini adalah beberapa manfaat keuntungan dari ikhlas beramal. Di antaranya adalah mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja karena orang yang ikhlas beramal telah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hatinya akan menjadi ringan dan lapang, karena semua yang dilakukannya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ikhlas beramal juga akan meningkatkan kesabaran. Ketika seseorang ikhlas beramal, ketika dia gagal, maka dia akan sabar karena niatnya hanya untuk Allah dan sadar bahwa kegagalan adalah takdir dari Allah. Dan tentunya orang yang ikhlas beramal akan dicintai oleh sesama manusia. Nah, itulah beberapa manfaat atau keuntungan dari ikhlas beramal. Oleh karena itu, marilah kita ikhlas dalam beramal agar mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna ikhlas beramal serta menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.